Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana menghadapi situasi ketika kita direndahkan oleh orang lain. Mungkin kita semua pernah berada dalam situasi di mana kata-kata atau tindakan seseorang membuat kita merasa tidak dihargai atau bahkan diremehkan. Perasaan tersebut memang tidak menyenangkan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya. Di video ini, kita akan membahas beberapa langkah yang bisa kamu ambil untuk menghadapi situasi tersebut dengan kepala tegak, meningkatkan kepercayaan diri, dan tetap maju dengan sikap positif. Mari kita mulai. 1. Pertahankan sikap positif. Ketika merasa direndahkan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempertahankan sikap positif. Saya tahu ini terdengar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama ketika kata-kata atau tindakan seseorang benar-benar menyakitkan hati kita. Namun, penting untuk diingat bahwa reaksi kita terhadap situasi tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan memilih untuk tetap tenang dan mempertahankan sikap positif, kita tidak hanya membatasi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap diri kita sendiri secara emosional, tetapi juga menunjukkan kekuatan karakter kita. Tetap positif bukan berarti kita mengabaikan atau menolak perasaan kita. Sebaliknya, ini tentang mengakui perasaan kita, tetapi tidak membiarkan situasi tersebut mendominasi atau mendefinisikan kita. Seringkali, tujuan orang yang mencoba merendahkan kita adalah untuk mendapatkan reaksi. Mereka ingin melihat kita terganggu, marah, atau terluka. Dengan memilih untuk tidak memberikan reaksi tersebut, kita sebenarnya mengambil kembali kendali atas situasi itu. Sikap positif juga membuka pintu untuk pendekatan yang lebih bijaksana dan matang terhadap masalah. Ini memberi kita ruang untuk berpikir jernih tentang bagaimana merespons secara konstruktif. Entah dengan mengambil tindakan langsung untuk menyelesaikan masalah atau memilih untuk meninggalkan situasi tersebut dengan kehormatan tetap utuh. Dengan mempertahankan sikap positif, kita memancarkan kekuatan dan ketenangan yang bisa sangat membingungkan bagi mereka yang mencoba merendahkan kita. Ini bisa menjadi bentuk pertahanan terbaik. Ingatlah, bagaimana kita merespon perlakuan negatif tidak hanya mencerminkan karakter kita, tetapi juga dapat mengubah dinamika kekuatan dalam situasi tersebut. 2. Berkomunikasi secara terbuka. Langkah berikutnya adalah berkomunikasi secara terbuka. Ini bisa menjadi tantangan karena kita harus menghadapi seseorang yang telah membuat kita merasa direndahkan. Namun, jika dilakukan dengan cara yang tepat, komunikasi terbuka bisa sangat efektif. Pertama-tama, ambil waktu untuk menenangkan emosi sebelum memulai percakapan. Ini memastikan bahwa kita dapat menyampaikan perasaan kita dengan jelas dan tenang, tanpa dipengaruhi oleh amarah. Ketika siap, cari waktu dan tempat yang tepat untuk berbicara, di mana kedua belah pihak bisa fokus tanpa gangguan. Gunakan I statement atau pernyataan yang berfokus pada perasaan kita, bukan menyalahkan orang lain. Misalnya, daripada mengatakan, "Kamu membuatku merasa tidak berguna," cobalah sampaikan, "Saya merasa sedih ketika kata-kata itu diucapkan karena membuat saya merasa tidak dihargai." Pendekatan ini membantu mengurangi kemungkinan orang lain bersikap defensif dan membuka ruang untuk empati serta pemahaman. Jangan lupa untuk mendengarkan juga. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami perspektif orang lain. Bisa jadi ada kesalahpahaman, atau mereka tidak menyadari dampak dari kata-kata mereka. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang akan responsif atau mengakui kesalahan mereka. Tujuan kita bukan untuk menang dalam diskusi, tetapi untuk menyampaikan perasaan kita, menetapkan batasan, dan menjaga martabat kita. 3. Fokus pada peningkatan diri. Langkah terakhir yang tak kalah pentingnya adalah memfokuskan diri pada peningkatan diri. Ini adalah salah satu respon paling kuat dan produktif terhadap situasi di mana kita merasa direndahkan. Alih-alih membiarkan kata-kata atau tindakan orang lain menentukan nilai kita bisa memilih untuk menaruh energi pada pertumbuhan pribadi. Mulailah dengan introspeksi dan refleksi tentang apa yang benar-benar penting bagi kita dan bagaimana kita bisa mencapai versi terbaik dari diri kita. Ini bisa dilakukan dengan menetapkan tujuan baru dalam karir, pendidikan, kesehatan fisik, atau kesejahteraan mental. Setiap langkah menuju tujuan ini, sekecil apapun, adalah kemenangan yang patut dirayakan. Salah satu cara untuk fokus pada peningkatan diri adalah dengan belajar keterampilan baru atau memperdalam pengetahuan di bidang yang sudah kita kuasai. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri kita, tetapi juga membuka peluang baru yang sebelumnya mungkin tidak kita bayangkan. Selain itu, mengembangkan kesejahteraan mental juga penting. Praktik seperti meditasi, journaling,
atau terapi dapat membantu kita mengelola emosi dan membangun ketahanan terhadap kata-kata atau tindakan yang merendahkan. Menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri juga dapat menginspirasi orang lain. Ketika kita menunjukkan bahwa kita bisa tumbuh dan berkembang dari situasi sulit, kita secara tidak langsung mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan memfokuskan diri pada peningkatan diri, kita tidak hanya melampaui kata-kata yang merendahkan, tetapi juga membentuk masa depan yang lebih cerah dan lebih memuaskan bagi diri kita sendiri. Kesimpulan. Jadi, itulah 3 langkah yang bisa kamu ambil ketika merasa direndahkan oleh orang lain. 1. Pertahankan sikap positif. Jangan biarkan kata-kata orang lain mendefinisikan siapa kamu. 2. Berkomunikasi secara terbuka. Sampaikan perasaanmu dengan cara yang bijak dan konstruktif. 3. Fokus pada peningkatan diri. Gunakan pengalaman ini sebagai motivasi untuk tumbuh dan berkembang. Menghadapi situasi di mana kita direndahkan memang tidak mudah. Tetapi dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa memastikan bahwa kita tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang dari pengalaman tersebut. Ingatlah, bagaimana kita merespon perlakuan negatif dari orang lain adalah pilihan kita. Kita bisa memilih untuk tenggelam dalam perasaan negatif, atau kita bisa memilih untuk bangkit, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan demikian, kata-kata dan tindakan yang awalnya bertujuan untuk merendahkan kita justru bisa menjadi pemicu yang menginspirasi kita untuk mencapai ketinggian baru. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tetap positif, terus berkomunikasi, dan jangan pernah berhenti meningkatkan diri. Kalian luar biasa, dan jangan biarkan siapapun membuat kalian merasa sebaliknya. Selamat menjalani perjalanan kalian.